Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari SD Negeri Harjobinangun, calon guru penggerak angkatan 6. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu trilogi pendidikan. Trilogi yang pertama adalah Engarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang guru seharusnya mampu memberikan keteladanan dalam segala hal bagi murid-muridnya. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang artinya di tengah membangun keinginan. Seorang guru seharusnya mampu memposisikan diri sebagai penyemangat bagi murid-muridnya. Yang ketiga adalah tutwuri handayani, yaitu di belakang memberikan dorongan atau semangat. Seorang guru selayaknya mampu memberikan semangat atau motivasi kepada murid-muridnya dalam mengembangkan potensinya. Yang kedua adalah pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan siswa sebagai biji padi. Bila biji padi ditempatkan di tanah yang subur, dengan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji padi itu kurang baik, dia akan dapat tumbuh dengan subur karena perhatian dan perawatan dari petani. Sebaliknya, meskipun biji padi itu adalah biji yang berkualitas, tetapi tidak mendapat perawatan yang baik dari petani, maka dia tidak akan tumbuh dengan subur. Yang ketiga, membangun karakter murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Tugas seorang guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Seorang guru harus memahami kodrat alam anak dan kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam anak dan menyesuaikan zamannya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus melek terhadap segala perubahan zaman. Yang keempat adalah penerapan budi pekerti atau watak atau karakter. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, dan kehendak atau kemauan atau karsa, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat, dalam hal ini menghasilkan karya. Budi pekerti ini yang dimaksud adalah bahwa pendidikan harus bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya dalam pembelajaran, saya sudah selalu berusaha mengenali setiap murid secara individu
dengan tujuan agar mempermudah pengelolaan kelas dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pada materi-materi pembelajaran yang saya anggap perlu, saya melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model, metode, dan media pembelajaran agar membekas dalam memori siswa. Akan tetapi, muncul masalah yang ketiga, yaitu pada akhir semester biasanya materi yang menjadi target kurikulum belum sepenuhnya tersampaikan, sehingga menjadi beban tersendiri bagi saya. Lantas, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ada beberapa kekeliruan dalam pemahaman saya, sehingga saya harus memperbaharui mindset dan perilaku saya. Misalnya dengan 1. Berusaha mengenal murid secara individu untuk mengetahui kodratnya atau bakat, minat, dan potensinya. Yang kedua, mengubah target pembelajaran sesuai dengan bakat, minat, dan potensi murid. Pertanyaannya, apa yang segera dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Hal yang segera dapat saya terapkan di kelas saya adalah bahwa saya harus berusaha lebih mengenal murid secara detail untuk mengetahui kodratnya atau potensinya, agar saya dapat menuntun setiap murid sesuai dengan kodratnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.